Saya sangat kagum dengan tema yang dipilih oleh Bapak Gembala, Impact Your World, berdampak untuk dunia saudara, untuk hidup kita. Saya beri pertanyaan dulu yang pertama, menjadi dampak itu susah atau tidak? Oh ya, ada tulisan ini, bukan di silent, HP harus nonaktif. Dan selama mendengar firman, saudara tidak boleh main sosial media. Itu kurang ajar betul. Hormati Tuhan. Saya bisa melihat dari sini, kecuali di atas saya nggak bisa lihat. Kalau saudara baca Alkitab lewat HP saudara, dengan main Facebook, WA semuanya itu kelihatan sekali. Dan itu beda. Jadi tolong bukan cuma silent tapi non aktif. Ya, serius ini, hormati firman. Karena firman itu segala-galanya buat kita. Baik, saya ulangi lagi. Jadi menurut saudara menjadi berdampak itu susah atau mudah? Ayo yang lain, kok kayak nggak ada orang ini. Susah atau mudah? Mudah. Tapi susah buat orang pelit dan egois. Catat itu baik-baik. Jadi yang membuat orang itu nggak bisa berdampak dalam hidupnya, nggak bisa berguna buat orang lain ketika orang itu pelit dan egois. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Mari kita lihat contoh. Satu-satunya pribadi yang saya sangat kagumi, saya sangat idolakan di perjanjian lama adalah Yusuf. Ya, Yusuf ini orang yang luar biasa. Saudara baca sampai akhir hidupnya di Kejadian pasal yang 50. Nama Yusuf itu muncul mulai Kejadian 37. Jadi gak banyak sebetulnya. 37 ke 50 itu cuma 13 pasal. Tapi di 13 pasal kita Kejadian itu, saudara akan menemukan seorang yang sampai hari matinya, ini yang penting, tidak punya catatan dan daftar dosa. Itu yang membuat saya jadi kagum dan mengidolakan Yusuf. Saya ulangi lagi, Yusuf yang cuma tertulis di 13 pasal. Jadi banyak atau sedikit kok dibandingkan seluruh pasal Alkitab itu? Sedikit. Tapi 13 pasal itu kita akan menemukan seorang pribadi yang dampak hidupnya luar biasa. Impact your world itu kata lainnya adalah history maker, pembuat sejarah. Apa lawan katanya history maker? Troublemaker. Kok susah bener ah. Apa lawan katanya history maker? Troublemaker. Jadi hidup ini cuma ada satu di antara dua. Wih, tadi saya senang sekali waktu pasal saya Bobby nyanyi. Wih, anak-anak muda teriak kencang sekali. Nah, kalian harus jadi dampak dalam hidup ya. Ingat, hidup cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak jadi history maker, jadi, nah itu dia. Harus jadi pembuat sejarah. Kalau tidak jadi pembuat masalah. Itu saja. Nah, Yusuf adalah pembuat sejarah yang luar biasa. Oke, kita nggak akan bahas 13 pasal, nggak akan cukup waktunya. Tapi saya tanya kepada semua saudara, khususnya anak-anak muda, umur berapa Yusuf mulai mengalami penderitaan? Ayo, jangan diurut, awas. Umur berapa Yusuf mulai mengalami penderitaan? Nggak pernah baca Alkitab ini. Jangan lebih baik kita lihat Alkitab aja. Kejadian 37. Coba diurut satu-satu nanti. Nah, Kejadian 37. Mulai ayat 2. Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf. Stop dulu. Ini cara penulisan yang luar biasa. Logikanya, seyogyanya, seharusnya kalau bicara tentang silsilah satu keluarga, bicara tentang sebuah keturunan satu keluarga, itu yang disebut, begitu nama bapaknya disebut, maka disebut pertama, anak pertama atau anak keberapa? Anak pertama. Harusnya Ruben. Tapi bukan, Yusuf yang disebut. Yusuf anak keberapa? Ya, kalau saudara nggak tahu, saya marahi guru sekolah minggumu. Yang salah siapa ini? Ayo, Yusuf anak keberapa? 11. Nah, aneh. Disebut jelas-jelas inilah riwayat keturunan Yakub. Harusnya dirinci, anak pertama siapa, anak kedua siapa. Lo kok tahu anak ke-11? Artinya justru dia pembuat sejarah. Yang kakak-kakaknya pembuat masalah. Maka itu gak ditulis. Jadi kalau saudara ingin dikenang
di bangsa ini, maka jadilah pembuat sejarah. Supaya kalau kita sudah mati lama sekali, orang masih mengingat. Nanti anak cucu kita pun akan diingatkan oleh banyak orang. Itu loh dulu opamu, itu loh dulu omamu itu. Wah, luar biasa. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih tua begitu. Masih apa? Masih muda. Saudara, seandainya Yusuf hidup di zaman kita, kira-kira hobinya apa? Main game. Wih, pintar semua kamu ya. Apalagi? Ayo anak-anak jawab kamu. Kalau Yusuf hidup di zaman kita, kira-kira umur 17. Susah. Salah. Pacaran terus. Susah bener jawab. Pura-pura kamu, pura-pura. Ayo, betul nggak? Pacaran melulu. Tapi mana ayatnya belum selesai? Kok hilang? Saya suka kata ini. Setelah kata masih muda, ada kata apa? Nah, kata biasa itu menunjuk apa? Rutin, ahli, itu yang saya tahu. Expert, bidangnya. Ayo jujur, dari yang paling muda sampai yang paling tua, hobimu apa? Harus belum makan tidur. Babi kamu gitu aja sudah. Awas kamu. Maaf saya ngomong. Saya ini kalau ngomong nggak bisa halus-halus, maafkan saya. Ayo, hobi kita apa? Harus jujur. Apa kebiasaan kita? Apa rutinitas kita? Apa keahlian kita? Itu yang akan menentukan impact apa yang kita bawa untuk sekitar kita. Betul tidak? Apa kebiasaan kita, apa keahlian kita, impact itu yang akan berdampak ke lingkungan kita. Sepanjang pagi tadi saya tuh lagi mikirin seorang, saya belum pernah kenal. Dia tinggal di Bali, anak perempuan umur 21 tahun. Dia cerita soal ayahnya. Saya tanya, kamu dapat nomor saya dari siapa? Dia bilang dari temannya lagi, jadi ketiga. Dia sebut namanya, saya nggak tahu. Coba saya tanya dulu, dia bilang gitu. Tanya, dia nyebut orangnya saya tahu. Dia nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, karena bapaknya itu penjudi hebat. Di rumah sampai dia cerita hanya ada piring plastik, karena piring pun dijual oleh bapaknya untuk judi. Nah, yang terakhir kakeknya itu mau berikan dia motor, itu pun kredit, dipaksa dijual juga oleh bapaknya. Saya sudah jengkel lihat orang kayak begitu. Saya tanya begini, ini orang saya ini modelnya, mau nggak kamu doa dengan saya supaya besok bapakmu mati? Lu serius? Untuk apa hidup kalau nyusahin orang? Lebih baik mati orang kayak begitu. Dia kaget. Terus dia bilang, bapak kok kejam? Loh, bapakmu kejam nggak dengan nyiksa kamu sampai nggak bisa kuliah? Bapak itu nggak tahu diri. Sampai ayahnya pun dia bohongin. Bayangkan kakekmu sudah umur berapa berjuang untuk kamu, itu pun dijual. Ya sudah, lebih baik mati orang kayak begitu. Sama suami-suami suka selingkuh, doakan supaya cepat mati sudah. Daripada bikin susah hidup. Saya ini kalau lihat begitu pola orang narkoba, saya tuh nggak mau doakan orang kayak begitu. Doakan mati aja, dia ngerti kok barang itu apa, ngapain dikonsumsi. Lo betul tidak? Saya ini orangnya radikal. Daripada buat susah orang. Setuju gak saya ngomong ini? Orang narkoba itu buat susah orang, keluarganya malu, lebih baik mati. Dengar baik-baik. Jadi kalau hidup saudara keahliannya salah, maka impact atau dampak yang kita bawa juga merusak orang lain. Betul? Mikir baik-baik pulang dari sini, mati saja. Pertengahan tahun 80-an saya pernah buat research. Saya ini hobinya riset, apa-apa saya buat penelitian supaya akurat kalau saya ngajar. Waktu itu yang buat saya terkejut. Saya mendata, saya buat riset tentang hubungan anak-anak dengan orang tua. Ratusan sampel keluarga yang saya kenal, saya buat penelitian jadi akurat karena bukan orang nggak kenal. Saya suruh ngisi dan nggak usah pakai nama. Tiba-tiba sampai kepada 2 poin sebelum terakhir, saya harus merubah riset ini. Ya, begini pertanyaan saya kepada anak-anak itu akhirnya. Riset itu berubah. Kalau begitu begini, tolong jawab poin ini. Jadi menurut kalian anak-anak, kalian lebih suka ada papa mama tapi gak berfungsi, melukai,
Atau kalian lebih senang lihat kuburan papa mama? Responden saya 98% anak-anak menjawab, kami lebih suka lihat kuburan papa mama daripada lihat mereka tapi gak berfungsi. Hancur hati saya. Segitu sakitnya anak-anak kalau yang melukai itu yang melahirkan mereka. Catat ini. Maka itu saya punya kalimat kasar karena saya marah. Kalau saudara hanya asal tahu kawin dan beranak saja, babi dan anjing kamu dalam nama Yesus. Setuju saya ngomong ini? Dengar pria-pria, kamu asal kawin asal beranak tapi gak bertanggung jawab, matilah kamu daripada kamu buat sengsara orang. Saya berkata salah atau betul? Coba jawab. Orang-orang seperti itu gak bisa dibaik-baikin, gak bisa. Dia sudah merusak, suruh cepat mati saja. Ada orang gak setuju dengan cara saya. Oke, kalau kamu gak setuju, saya balik. Kalau bapakmu begitu mau tidak? Ya jangan dong, ya sudah. Dengar ini. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Apa kebiasaan kita? Yusuf masih muda, 17 tahun. Hebat sekali. Saya ngomong terus atau nantilah kita kembali. Saya tiba-tiba ingat. Coba buka ke Ratapan 3 27-28. Nanti kita kembali ke Kejadian 37 belum selesai. Ingat ini ya. Ratapan 3 27-28. Ada firman yang luar biasa. Nah ini untuk anak-anak laki. Nah begitu pula untuk gadis-gadis, dengarkan ya. Ratapan pasal 3 27-28. Senang tadi saya ketemu di ruang sebelah anak remaja ibadah digabung. Kamu beruntung bisa dengar firman ini. Besok kamu jadi suami istri yang luar biasa. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria memikulku pada masa mudanya. Ini bicara tentang siapa? Anak laki. Maka itu mama-mama, papa-papa, walaupun saudara kaya, jangan pernah memanjakan anak laki. Akan menyengsarakan hidup orang tua. Setuju? Saya punya prinsip. Anak-anak laki walaupun anak orang kaya harus bisa 3 hal. 1, dengar kamu ya, bisa cuci pakaiannya sendiri tanpa mesin cuci. Kok gak ada yang ngamen? Halo, ini ayatnya. Kalau kamu gak mau pakai pakaian gak bisa cuci, pakailah sarung. Gak mau tanggung jawab. Nomor 2, anak-anak usia laki-laki harus bisa setrika pakaiannya sendiri. Setuju? Awas kamu gak bisa. Nomor 3, anak-anak usia laki-laki harus bisa masak nasi sendiri, walaupun pakai rice cooker. Kalau kamu rice cooker, nggak pakai rice cooker aja nggak bisa masak. Kalau saya papamu, saya suruh makan rice cookernya. Udah, begitu aja. Harus nggak bisa masak nasi sendiri. Ini yang menjawab ayat 27. Ulangi, harus bisa apa anak laki-laki? 1, cuci baju tanpa, jangan lupa tanpanya. Ayo, pakai tangan, awas. Nomor 2, bisa setrika. Nomor 3, bisa masak nasi, awas. Ayat 28. Biarlah anak laki itu bagaimana, cepat ini baca, bagus sekali. Duduk sendirian dan berdiam diri kalau Yahweh membebankannya. Artinya apa? Loh, gampang gitu. Artinya jangan ditolong, biarin. Maka itu kalau saya konseling pranikah, lalu kedapatan calon pengantin laki itu anak mama, nggak akan saya kawinkan, saya batalkan perkawinan itu. Betul? Bayangkan anak laki kok gitu, kok tau malu, gitu minta kawin. Babi dan anjing kamu, kita just dengar. Karena nanti anakmu ngurus mamamu, betul tidak? Karena nggak bisa bertanggung jawab. Nah, 2 ayat ini saya jadikan patokan. Dengar baik-baik gadis-gadis ya, dengar.
Begitu ada cowok dekati kamu, menurut Keratapan 3:27-28, waktu kamu jabatan tangan, rasakan tangannya cowok ini halus atau kasar. Loh, harus. Kalau cowok tangannya halus, dia kerja salon. Loh, betul tidak? Loh ya, jawab ya atau tidak? Nah, menurut ayat itu cowok harus tangannya kasar. Bukan pegang-pegang sarung. Awas kamu ya. Awas kamu. Ngerti maksudnya? Jadi mulai hari ini tangannya halus, gosok di lantai. Cepat sana. Semuanya ayo. Nggak bisa. Sini kalau konseling pernikahan harus teliti betul-betul. Satu kali saya ketemu cewek gobloknya minta ampun, dan kok banyak loh cewek goblok. Jadi ketika saya konseling, ya ampun, ini calon suami nih, apa-apa nggak bisa. Jawabannya kan ada mama, kan ada bibi. Ya ampun, itu konseling terpisah. Akhirnya saya kembali kepada calon pengantin perempuan. Saya sampaikan, saya kaget. Loh, jadi kamu sudah tahu? Sudah. Loh, kenapa kamu mau pada cowok malas itu? Ini loh cewek goblok jawab, karena dia cakep om. Goblok bener. Dengar ini baik-baik. Ada nggak cewek goblok seperti itu? Nah itu dia. Kamu jadi babinya seumur hidup, tahu nggak? Jangan tertawanya. Jadi cowok itu harus bisa bertanggung jawab. Amin. Itulah yang Alkitab ajarkan. Kapan Adam dinikahkan dan kapan Yusuf dinikahkan, angka umurnya nggak ada. Walaupun kebetulan Yusuf ada angkanya 30 tahun, tapi bukan 30 patokannya. Jawabannya adalah ketika Adam bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, ketika Yusuf sudah bisa menyelesaikan visi tanggung jawab Tuhan, baru bisa menikah. Jadi kesimpulannya, kapan seorang anak muda boleh menikah? Setelah dia bisa bertanggung jawab. Sebelum bisa tanggung jawab, jangan dinikahkan, akan jadi masalah. Apa lawan katanya tanggung jawab? Cepetan. Bukan tidak bertanggung jawab, bukan nah. Salah itu, ngapur aja. Ayo, apa itu lawan katanya tanggung jawab? Kelamaan, jawab tanggung-tanggung. Jadi artinya apa itu jawab tanggung-tanggung? Kalau diajak ngomong. Jangan dikawinkan, akan buat masalah. Orang seperti ini, apalagi Tuhan Yesus ngajarnya bagus. Belajarlah kepada burung. Saya suka belajar dari burung. Burung itu hebat, pintar, jenius, taat. Hidupnya luar biasa. Betul tidak? Maka itu belajar dari mereka. Saya nggak suruh bilang pelihara burung lain, biar hidup di alam sana. Nah, salah satu yang kita pelajari adalah ini pesan Tuhan Yesus. Tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang. Itu keren sekali. Maka itu anak laki-laki, kalau kamu belum bisa mandiri, jangan coba-coba menikah. Hancur keluargamu, hancur anak-anakmu. Betul tidak? Nah, maka itu cewek-cewek, kalau ada cowok dekati kamu dan sudah merasa yakin, orang tua juga setuju, pertanyaan final adalah begini: kamu sudah punya pintu berapa? Itu bicara apa? Cepetan. Kamu sudah punya pintu berapa? Itu bicara apa? Rumah. Nggak harus beli, bisa sewa, bisa pinjam, pokoknya keluar. Ya, lihat ayat ini, Kejadian 2:24. Hebat sekali firman ini. Jadi ini masih bisa hidup yang berdampak dimulai dari keluarga kita. Ya, lihat Kejadian 2:24. Sebab itu siapa? Seorang laki-laki akan apa? Akan meninggalkan siapanya? Ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini luar biasa. Ada berapa hal? Langsung poinnya. Satu, bagaimanapun juga jangan pernah berusaha memperdamaikan mama mertua dengan menantu perempuan. Nggak bisa, ini ayatnya. Walaupun istri pendeta pun nggak bisa melanggar ayat ini. Jadi sejak zaman belum ada mertua dan orang tua, sudah ada peraturan. Ini kan firman aneh. Ini kan untuk Adam dan Hawa, betul tidak?
Ngapain difirmankan? Bukankah mereka pernikahan pertama di dunia yang gak ada orang tua, gak ada mertua? Lalu untuk siapa? Ternyata untuk kita. Jadi seorang laki-laki harus keluar dari rumah supaya mamamu dan istrimu gak bertengkar terus. Jadi mama mertua mantu perempuan itu gak bisa didoakan, biarin. Memang aturannya begitu. Halo, ada orang gak? Jadi hebat sekali. Hal kedua, secara psikologis, sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya menantu, orang tua tetap akan bela. Nah ini dia ya, gak bisa. Jangan memaksa ini mengubah firman, gak bisa, ini hukum. Jadi mama-mama, maka itu saya bilang tadi, anak mama boleh dikawinkan tidak? Tidak. Kalau anak mama dikawinkan, istrinya cepat mati. Nah karena tiap hari diteleponi sama mama mertuanya, di SMS terus. Anak mama itu celaka sekali. Maka itu awas ada anak mama. Yang ketiga, ketika orang tua mendengar berita apa saja tentang keluarga anaknya, tidak boleh langsung kontak, langsung datangi. Tidak boleh. Harus cari orang ketiga. Nah dalam hukum gereja, orang ketiga adalah gembala yang menikahkan mereka. Jadi orang tua nggak boleh langsung. Kenapa? Karena dalam hukum internasional, orang tua itu negara sendiri, anak itu negara sendiri. Nah kalau negara tetangga ngurusin negara sebelah, misalnya Malaysia ngurusin Indonesia, itu namanya apa? Intervensi. Dan itu perang. Hebat sekali hukum ini. Ngerti ya? Jadi jangan berusaha mendamaikan mama mertua dan menantu perempuan. Memang gak bisa. Itu harus diterima kenyataannya. Bayangkan dua mama di satu dapur, bisa perang dulu itu. Betul gak? Masak air saja bisa ribut ini antara mama mertua dan menantu ini. Gak bisa. Jadi jangan buang-buang waktu untuk mendamaikan dua orang, itu gak bisa. Maka itu awas, ada laki-laki goblok waktu saya konseling. Tapi kan boleh tuh om tinggal di taman mertua indah, ngawur aja. Nggak bisa. Oke ya, jelas. Nah kembali pada laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu belum bisa meninggalkan ayah ibunya, nggak bisa menikah, harus bisa mandiri. Nah kalau cowokmu jawab, punya pintu berapa? Baru satu. Jangan menikah, itu sel penjara. Ya betul Pak, penjara kan saya pintunya cuma satu, jangan dua lari ke belakang nanti maling ya. Jangan ya, minimal pintunya 4, minimal. Betul tak? Pintu masuk ruang utama, lalu pintu kamar mau berapa kamar, oh banyak lagi. Jadi jelas ya, awas kamu laki-laki, kamu belum bisa mandiri minta kawin, matilah kamu, kita sudah. Daripada bikin repot saja. Setuju? Ya, jadi cewek punya dua bekal. Satu pertama tangannya kasar. Dua punya pintu paling tidak 4 aja ya. Juga jangan tanya, pintunya di mana? Belum dipasang. Itu belum punya rumah. Enak aja. Sudah ada 4 tapi belum dipasang. Oke. Nah dari keluarga yang seperti ini berkat tentu akan nyata. Amin. Kembali ke Kejadian 37. Ya, Yusuf ini anak yang luar biasa. Biasa menggembalakan kambing domba. Oh, ayat 2 kok ayat 3. Ini meminta pulang aja ini PowerPoint-nya. Belum selesai kok Loh, kok kira apa nak? Jadi grogi dia, jadi grogi. Kejadian 37 ayat 2. Kasihan, mana sih orangnya? Orangnya mana? Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara tirinya. Oke, saya nggak usah bahas itu. Berikan saya kata lain, menggembalakan kambing domba. Ini luar biasa. Hidup yang terlatih ini luar biasa. Ayo, apa kata lainnya menggembalakan kambing domba? Mengatur, hampir betul. Naik lagi. Ya, dilatih jadi pemimpin. Ayo, mana lebih gampang, menggembalakan orang atau menggembalakan kambing?
Orang kok kambing. Gimana sih ini? Ngembalakan orang itu paling gampang. Kasih makan kenyang, ngikut dia. Tapi kambing ajak ngomong, ngerti nggak? Kamu tahu nggak aku ini capek lu ngurusin kamu. Mbak, itu aja dia. Dia gak akan ngerti. Jadi lebih susah ngembalakan kambing, saudara. Karena kita gak ngerti mereka, mereka gak ngerti kita. Betul tidak? Jadi selama ini konsep saudara salah. Maka itu kalau saudara ingin jadi pemimpin yang bagus, saya sering berkata, karena saya sering diminta untuk bicara di leadership, conference, meeting, apa segala macam, saya selalu mendahului dengan ayat ini. Menjadi seorang pemimpin leader itu gak ada sekolahnya, kecuali dosen-dosennya para kambing dan domba. Serius. Maka itu mau jadi pemimpin, belajar dari mereka. Malah hari ini beli ternak, beli kambing, simpan di rumah. Oke, ya, supaya kita jadi biasa. Nah, ini laki-laki, Yusuf itu laki atau perempuan? Ayo. Nah, ini bicaranya. Jadi di sini gadis-gadis katakan merdeka. Karena gadis nggak dituntut macam-macam, cowokmu nanti yang dituntut macam-macam. Maka itu ada anak cowok sikat gigi aja mesti diajari. Ya ampun, awas kamu seperti itu. Oke? Jadi pemimpin, jadi umur 17. Nah sejak di umur 17 ini penderitaan dia mulai. Karena langsung kakak-kakaknya iri hati. Betul ya? Kita gak usah baca pasal 39 ayat 1. Pasal 39 ayat 1 masih kita bisa lihat. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir jadi turis. Lah ya baca apa ini? Kalau mendengar Mesir, wih jalan-jalan tur Israel, buat Mesir. Enggak. Dia bahkan jadi budak. Enak atau tidak? Sangat tidak enak. Padahal Yusuf itu anak emas, bukan? Nah ini salah satu kesalahan orang tua kalau pilih kasih pada anak-anaknya. Yang lain jadi sakit hati. Betul? Yusuf ini dianak emaskan oleh Yakub. Tapi karakter dia, sifat dia di depan kakak-kakaknya, apakah manja-manja atau seenaknya? Tidak. Buktinya tadi itu dia mengembalakan kambing domba. Jadi dia punya tanggung jawab. Walaupun dia anak manja, dia bukan take it for granted terus seenaknya aja, mentang-mentang anak papa sehingga merintah ini merintah. Tidak, dia kerja juga. Jadi Yusuf gak bisa disalahkan. Tapi pemilik Yusuf, itulah papa di surga, sudah punya rencana dahsyat untuk anak ini. Untuk hidupnya itu punya dampak kepada banyak orang. Bahkan Yusuf itu adalah history maker. Betul, sampai hari ini di sejarah kerajaan, di sejarah Mesir, nama Yusuf itu masih ada. Dan orang-orang Mesir masih menghargai dia. Karena ini orang hebat sekali. Dalam penderitaan, dia dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak. Ayat 2. Ada kata penting, nah ini dia. Untuk hidup berdampak modalnya bukan kumis harus tebal yang laki-laki enggak. Bukan gelarmu harus paling tidak master, bukan. Rumahnya harus di Pondok Indah, bukan di Pondok Cabe, bukan. Menjadi orang yang berdampak tidak ditentukan status sosial, kedudukan, macam-macam kita. Cuma satu ini, tetapi Yahweh menyertai. Ini yang buat berdampak. Percuma kalau Papa tidak menyertai kita, apapun yang kita buat. No, betul? Di seluruh Alkitab kita akan melihat orang-orang hebat karena ada kalimat ini. Betul? Yahweh menyertai, Yahweh menyertai. Baca siapa saja. Kita ingat Daud. Kenapa dia bisa begitu hebat? Kalau dibanding Saul? Karena Papa menyertai. Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego hidupnya berdampak luar biasa. Kerajaan Babel, kerajaan Persia, kerajaan macam-macam berubah. Mereka ini orang buangan, bukan? Kalau istilah sekarang narapidana. Tapi bisa berdampak hidupnya karena ada janji ini. Yahweh Tuhan menyertai mereka. Anak-anak, maaf ya, kalau ada di antara kalian yang hadir ini sebagai anak-anak remaja, terima kasih karena kalian bisa bergabung di ibadah umum yang kedua ini.
Misalnya ada di antara kalian anak-anak, orang tuamu itu miskin betul. Hari ini dengar firman ini. Kemiskinan orang tuamu tidak boleh menghalangi cita-citamu. Amin, nggak boleh. Saya nggak usah ngomong tentang orang Kristen. Kalau saudara nonton Kick Andy rutin tiap Jumat, saudara baca buku-buku biografi, buku-buku motivasi, banyak atau sedikit orang-orang sukses dari kemiskinan? Banyak sekali. Dan sebagian besar mereka nggak ada Tuhan loh. Ngerti maksudnya ya? Bukan Kristen, tapi bisa. Nah, apalagi kalau kita punya modal besar, siapa yang menyertai? Nah, maka itu jangan putus asa anak-anak. Kalau orang tuamu miskin, kalian tetap punya kesempatan untuk jadi orang hebat. Enggak ada alasan untuk kalian gagal. Yusuf ini buktinya. Udah, lihat kembali ayat 2. Ini modal yang penting. Kalau saudara baca kisah Yosafat, sama, dia berhasil karena Yahweh Tuhan menyertai semua, siapa saja. Sayang waktunya ya. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga. Apa arti kata sehingga? Menunjukkan apa? Hasil, akibat, peningkatan. Nah, ini yang luar biasa, budak yang tidak ada masa depan. Lihat kalimat ini. Sehingga Yusuf menjadi, ayo baca. Jangan lupa kata selalu ini kuncinya. Enggak cuma sekedar berhasil, selalu. Apa arti kata selalu? Terus menerus, enggak ada kegagalan. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka naik pangkat. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Berarti tadi dia tinggalnya di mana? Budak. Ayo, di barak, kumpulan para budak. Tapi karena ada yang beda di antara sekian banyak budaknya Potifar, kenapa yang satu ini beda? Karena apa dia beda? Ayo, modalnya itu loh, karena apa? Tuhan menyertai. Bukan gelarnya, bukan pengalamannya, bukan posisinya, tidak. Karena penyertaan yang hebat dari pencipta alam semesta itu. Tapi nasib itu gak berumur lama. Bukan setan tidak suka, salah. Sudahlah saudara, kalau ada apa-apa yang gak enak, jangan dikit-dikit nyalakan setan. Cobalah berperi kesetanan sedikit saja, supaya mereka itu gak disalahkan terus gitu loh. Ngerti kalimat itu? Padahal yang salah siapa sebenarnya? Kita. Kau dididik setan, janganlah. Saya punya prinsip, setan itu gak perlu disalahkan, karena dari dulu sudah salah. Jadi kalau kita dikit-dikit nyalakan setan, kita buang-buang waktu. Yang salah adalah kita, bukan setan. Jadi ketika Yusuf mengalami nasib yang lebih jelek, jadi budak, enak sedikit, tinggal di rumah majikan, kan sudah lain ceritanya. Tante Po cari masalah. Tante Potifar topo sayanya itu loh. Tante Po cari masalah. Dikodai anak. Oh, di sini saya belajar. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Loh, apa hubungannya? Oh, ada hubungannya, ada. Kalau Yusuf orang Indonesia pasti rusak rencana Tuhan. Loh, kenapa? Kalau saudara baca hierarki ya, sistem pemerintahan Firaun, Potifar ini eselon 3. Jadi tinggi nggak posisinya? Tinggi. Nah, orang Indonesia selalu punya pikiran mumpung. Betul nggak? Itu orang Indonesia, maka itu negara ini bangkrut. Dan ketika Tuhan panggil cambuk yang namanya Jokowi dan Ahok, maling-maling itu kesakitan, maka itu ributlah mereka. Jadi Ahok dan Jokowi itu cambuk yang Tuhan panggil. Setelah 71 tahun bangsa ini merdeka, ternyata para perampok yang memimpin negeri ini, termasuk pejabat yang Kristen, sama bajingannya juga.
Saya kalau diminta doa syafaat, itu buat orang kaget melek semua. Karena banyak pendoa syafaat itu munafik dan pura-pura. Saya nggak suka orang pura-pura. Tuhan berkati ini pejabat ini. Saya bilang stop. Kamu berkati maling-maling, maka itu makin pintar maling mereka. Karena gereja doanya ngawur. Kalau saya doa syafaat begini, Tuhan, jangan lama-lama para bajingan duduk di situ, turunkan dan ganti yang lain. Karena mereka membuat susah rakyat. Itu kalau saya doa. Maka itu di acara-acara resmi diminta doa, ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, saya nggak peduli. Justru kalau mereka tersinggung, nah itu bajingannya ketahuan. Gitu aja sudah. Iya toh. Jangan munafik. Saya nggak suka orang Kristen munafik itu. Woi, kaget. Betul adik. Betul sekali kamu. Umur berapa dia ngomong itu? Umur berapa dia? Umur berapa dia? 5 tahun. Bayangin. Bisa ketemu munafik katanya. Woi, keren anak 5 tahun. Ya jadi harus jujur, ngomong yang benar. Lihat hari-hari terakhir ini makin kelihatan. Kita Ahok diadili, makin kelihatan. Betul. Woi, jadi maling-maling itu sedang kelabakan hari-hari ini. Itulah Tuhan. Maka itu saudara dan saya pun harus berani jadi cambuk buat bangsa ini. Amin. Berani jadi cambuk buat bangsa ini. Nggak usah takut. Oke, saya lanjutkan. Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau dia orang Indonesia, maaf, yang merusak pejabat itu orang kaya. Katakan amin. Maka itu banyak orang kaya yang gak takut Tuhan, itu yang susah masuk surga. Mereka suap kiri, suap kanan. Anak-anak muda, awas kamu jadi penyuap. Walaupun bapakmu penyuap, stop dari kamu dalam nama Yesus. Orang Kristen kaya di Indonesia itu yang merusak negara ini. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Mereka lah yang merubah peraturan-peraturan demi keuntungan bisnisnya sendiri. Dan orang kayak begitu gak layak duduk di gereja, jadi majelis lagi, dan suka memberi persembahan. Itu uang jahat yang Tuhan tidak. Catat ini baik-baik. Harus berubah. Kalau Yusuf orang Indonesia, pasti begini logikanya. Wih, mumpung ini istri pejabat eselon 3. Dengarkan. Kalau Yusuf mau tidur dengan istri Potifar, nasibnya berubah gak? Langsung berubah saat itu. Enggak tunggu besok, langsung. Yusuf enggak akan jadi budak lagi. Tapi rencana Tuhan gagal atau berhasil? Nah, ketika Tuhan izinkan, setelah Yusuf enak sebentar, akhirnya muncul penderitaan yang berikut. Dia ditangkap, divonis seumur hidup tanpa diadili. Ini kejam. Kira-kira sebagai logika, dia punya masa depan gak? Habis. Kira-kira umurnya waktu itu baru awal 20-an. Masih sangat muda. Saudara luar biasa. Tapi dia tahan dalam penderitaan itu. Kira-kira kalau kita, boleh gak ngomong begini ya? Kalau kita ya maaf, Tuhan, kalau tahu aku hidup benar, tidak berzina, dan hasilnya penjara, lebih baik aku berzina, aku selamat. Bisa gak Yusuf berpikir seperti itu? Sangat bisa. Tapi karena dia tahu rencana Tuhan. Saudara, kalau lihat hidup Yusuf ini luar biasa. Ternyata dari penjara ke tahta Firaun itu gak ada jalan yang berliku-liku, cuma satu langkah. Kita buktikan. Kejadian 41 ayat 14. Dari penjara ke tahta Firaun itu cuma satu langkah. Maka itu anak-anak, engkau jangan takut penderitaan. Katakan amin. Jangan takut. Kemudian Firaun menyuruh, kenapa? Memanggil Yusuf. Dari mana? Dari penjara. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Nah ini dia, dungeon bahasa Inggrisnya, pit, PIT, sama kata itu. Gara-gara ayat ini saya buka sejarah Mesir zaman dulu. Saya kaget. Ternyata kerajaan Mesir zaman itu punya 4 macam penjara. 1 penjara, prison, ya. 2 itu sel atau jail bahasa Inggrisnya. 3 ini tutupan, dungeon atau pit. Yang keempat itu buangan. Itulah 4 macam penjara Mesir. Nah, Musa karena dia cucu raja, kena yang keempat, dia dibuang.
Karena Firaun sebagai opa nggak sampai hati memenjarakan cucunya sendiri, tapi hukum harus berlaku. Maka dibuang. Karena Tuhan, maka Musa selamat, dijaga, dilindungi. Kalau secara umum Musa fisiknya kuat, staminanya hebat, sehingga nggak ada air pun dia tahan. Tapi di atas itu memang Tuhan yang menjaga dia. Nah, Yusuf kena yang ketiga. Ini saya cuma tanya saja. Kalau kita suruh milih, suruh milih yang nomor berapa? Cuma tanya kok, ayo coba kira-kira milih nomor berapa? Yang ketiga ini paling celaka. Penjaranya bawah tanah, bentuknya seperti sumur. Yang di penjara di tutupan itu nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Jadi kencing, berak, mandi, makan berdiri, tidur pun berdiri. Dan tidak ada sinar matahari karena di bawah, maka itu namanya tutupan. Sakit hati enggak Yusuf? Tapi enggak. Ini yang luar biasa. Segeralah Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur. Kenapa harus cukur? Ayo cepetan, kenapa harus dicukur? Rambutnya sudah enggak karu-karuan. Dan berganti pakaian. Kenapa berganti pakaian? Bau. Ngeri sudah. Lalu nah, berarti berapa langkah dari penjara ke takhta Firaun? 1. Langsung keluar. Wah, hebat sekali. Lihat ayat 37. Masih pasal 41. Ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Usul apa? Usul narapidana yang penjabat Mesir gak bisa menjelaskan. Terus 438. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan? Raja kafir pun mengakui ada yang beda di hidup Yusuf. Amin. Seperti itulah dunia menantikan saudara, menantikan saya. Dimanapun kita berada, orang harus melihat perbedaan kita dengan yang lain. Harus. Tidak boleh tidak. Tadi salah satu kalimat lagunya Bobby, untuk apa rajin ke gereja? Hidup gak berbeda. Jadi penyertaan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu bisa dilihat oleh orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Ini dahsyat. Amin. Ini luar biasa. Terus 39. Kata Firaun kepada Yusuf, ini dia. Oleh karena siapa? Tuhan diakui oleh Firaun. Padahal dia itu raja yang kejam, yang bengis, gak pernah kenal Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, maka tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Sudah mulai berdampak gak? Sangat. Di penjara pun Yusuf jadi berkat gak? Jadi. Coba lihat ya, kembali Kejadian 39 ayat yang ke-20. Begitu Yusuf dijebloskan ke penjara, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung, artinya tahanan politik. Demikianlah Yusuf dihotelkan gitu. Dimapakan cepetan, dipenjarakan di sana. Ayat 21 hebat. Ada apa? Kalimat pertama, tetapi nah, diulang lagi. Walaupun di penjara yang namanya tutupan, yang gak enak, tetapi Papa menyertai. Kok gak ada yang ngamen sih? Ini loh yang penting. Bukan gelarmu, bukan duitmu, bukan posisimu, tapi apanya? Penyertaan Papa buat kita. Itu kuncinya. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, melihat ini setan sakit hati enggak? Melihat ini setan sakit hati enggak? Sakit hati. Tujuannya untuk menghancurkan, kok malah berubah? Tapi tetap waktunya belum tiba. Kembali ke Kejadian 41 ayat berapa tadi itu lupa? 39 berarti 40 sekarang. Ayat 40. Kejadian 41 ayat 40. Ayo cepetan, karena waktunya. Engkaulah menjadi, nah ini yang luar biasa, hidupnya mulai berdampak. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku.
Dan kepadamu, kepada perintahmu bagaimana? Ayo, seluruh rakyatku akan taat. Padahal sejam yang lalu dari mana dia? Dari penjara. Sejam yang lalu. Sekarang berubah. Berarti beda gak dia dengan Firaun kalau begitu? Sama. Tapi ini yang dia sebut hanya. Apa yang beda? Kata inilah kelebihanku daripadamu. Cuma satu kursi aja Yusuf bisa ber-10 enggak? Coba jawab, dia bisa ber-10 enggak? Bisa, dia punya perintah, punya otoritas. Hebat sekali. Saya katakan, menjadi dampak kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, enggak perlu waktu. Kok enggak amin? Betul? Berdampak untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk orang lain, enggak perlu waktu lama. Waktu sejam aja bisa merubah semuanya. Dan ini buktinya. Maka itu ayo dalam hidup ini betul-betul kita sebagai anak-anak Bapa di surga, dimanapun kita ketemu orang, kita harus punya dampak untuk orang-orang itu. Pengaruh sedikit banyak nanti urusan Roh Kudus. Yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Amin. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hebat gak? Maka itu mulai hari ini anak-anak Tuhan harus punya ambisi. Biar tema yang kita terima dari Bapak Gembala, impact your world, berdampak untuk lingkungan kita harus terjadi mulai hari ini. Amin. Coba saya lupa di ayat berapa, pasal 41 ada umur. Yusuf umur 30 tahun. Itu ayat berapa? Cepat. Ayo tolong, saya lupa ayatnya. Di pasal 41 juga. 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Kira-kira untuk apa dia mengelilingi seluruh tanah Mesir? Apa? Turkam. Oke, apa lagi? Betul. Belusukan. Oke, apa lagi? Hebat itu. Betul, belusukan, turkam. Dia harus tahu. Apa? Perkenalan. Iya, tapi yang paling penting dia mulai inspeksi apa saja yang ada di Mesir supaya dia memimpinnya dengan betul. Nah, tadi angka 17 waktu dia dapat visi. Sekarang angka 30. Berarti total berapa tahun dia? 13 tahun. Kira-kira enaknya sedikit atau yang enggak enaknya lebih panjang? Enggak enaknya lebih panjang. 13 tahun tanpa kepastian. Harusnya dia putus asa, harusnya bunuh diri dan sebagainya. Tapi dia tahu rencana Tuhan, dia bertekun. Mazmur 105 supaya kita tahu bagaimana penderitaan saudara kita ini. Ngeri sekali. 105 ayat 17 sampai 19. Sudah di dalam tutupan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Nah, bisa beli emas. Nah, lama-lama orang-orang desa pengen tahu, kamu kerja ikut siapa kok jadi super kaya? Datanglah satu persatu dari desa. Saya tampung semua untuk dimuridkan. Saya nggak ngomong agama, tugasnya sederhana ini. Sudah setelah 3-4 bulan di rumah, pintar, ada teman-teman. Jadi saya jadi penyalur pembantu rumah tangga. Ada lagi nggak Oden? Ada lagi? Ada. Suatu hari setelah sekian tahun ada peraturan dari perangkat desa. Desanya namanya Desa Jegrek, ya, Kecamatan saya lupa, Kabupaten Kertosono. Dilarang warga desa itu ikut seger dan anak ke Surabaya. Kalau nggak jadi Kristen semua ini katanya. Sekarang ada 3-4 orang yang sudah tinggal dengan kami di Papua. Bukan pembantu lagi, tapi jadi pelayan Tuhan. Nah, ya tepuk tangan saudara. Banyak sekali imbasnya nggak main-main. Nah, kira-kira 6 tahun yang lalu, 2010, Tuhan berkati mereka bisa beli rumah. Nah, itulah kali pertama mereka keluar dari rumah. Aduh, waktu mereka keluar mereka nangis, saudara. Sebetulnya berat. Enggak, saya bilang, kamu harus pergi. Sudah punya rumah kok ngikut orang terus. Jadi berkat. Hari pertama mereka nempati rumah baru di Surabaya. Datang ibu-ibu bawa anak SMA hamil di luar nikah. Loh, kok bisa tahu ada rumah ini? Ya kami sudah tiap hari lewat. Kok ada orang baru masuk? Saudara, sekarang keluarga ini nampungi anak-anak yang dibuang. Kenapa? Mereka berkata,
Kami belajar dari Tuhan yang suka nampung anak-anak itu. Hebatnya. Sekarang mereka sudah jadi pengusaha di Semarang. Mereka sudah khotbah. Ini namanya anak sudah diundang ke Sulawesi, ke Makassar, ke Bali, ke Singapura untuk doakan orang. Nah, hari itu mereka jemput kami, terus mereka bayari kami makan. Saya nangis. Kamu sekarang bisa bayari kami makan. Mengharukan tidak? Betul-betul kami nangis. Saya bilang terima kasih ya. Mereka jadi walaupun memiliki Tuhan tapi anak buat kami. Hebat sekali. Mau berdampak untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semua.